Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiula Hamidah, NIM 186600556. Di sini saya akan mereview tugas manajemen proyek TI tentang fase desain. 1. Pendahuluan. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada ASER pada fase penerimaan. Terdapat 2 langkah dalam desain software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur dan mudah untuk dibangun. Desain top down, desain bottom up. Desain bottom up. 3. Pertukaran desain tingkat atas. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. 4. Desain tingkat menengah. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan basket weaving. Diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. Kampus desain. Modul kampus desain. Dictionary 1. Berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen, berikan nama yang tetap, dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 2. Berdasarkan urutan alfabet dengan nama komponen, berikan nomor yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 3. Berdasarkan urutan alfabet dengan penjelasan singkat, berikan nomor komponen dan nama yang tetap. Kamus data umum. Daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditunjukkan pada tanda panah aliran data. Untuk setiap item menjelaskan tipe, panjang, batasan, dan modul yang digunakan. Modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal. 2. Ukurannya kecil. 3. Dapat diprediksi. 4. Tidak tergantung. Desain file dapat kinerja yang sesungguhnya. Anda mulai mendesain file dengan melihat hasil dari fase analisis kebutuhan dan desain level atas yang sejauh ini dihasilkan. Sistem manajemen data based relation. Penghematan waktu yang diakibatkan oleh pemakaian yang mudah dan fleksibel dari sistem membuat RDBMS yang terdapat pada sebuah komputer atau CPU yang baik sebagai investasi yang berharga. 8. Keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur. Mengurangi jumlah kesalahan. Tabel statistik berikut ini diambil dari hasil survei oleh TRW untuk proyek besar dan DEX Customer Service System Engineering, yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk DEX baik software maupun hardware-nya benar-benar bebas dari virus. 10. Proses desain. Tim desain pertemuan. 11. Dokumentasi teknik. Pertimbangkan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. 1. Gunakan bahasa yang formal dan tepat. 2. Gunakan gambar, diagram yang terstruktur dan yang sejenisnya. 3. Buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas dan beberapa halaman pertama kemudian uraikan. 4. Cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. 12. Standar ketentuan pada waktu desain. Buatlah aturan yang standar seperti berikut. 1. Beberapa ketentuan desain. 2. Parameter yang mendahului. 3. Penanganan kesalahan. 4. Standar pemrograman. 5. Programmer memulai dengan tempel ini dan mengisikan kode proses. 13. Garis besar spesifikasi desain. Spesifikasi desain terdiri atas 1. Jumlah halaman dan daftar isi. 2. Gambaran umum. 3. Daftar hardware atau software yang dipakai. 4. Daftar urutan prioritas desain. 5. Diagram desain dan beberapa modul dictionary yang umum. 6. Beberapa kebiasaan penanaman modul yang umum. 7. Parameter yang dipakai dan data dictionary. 8. Penanganan kesalahan, menjelaskan bagaimana kesalahan akan ditangani. 9. Standar pemrograman terstruktur. 10. Alat pemrograman terstruktur. 11. Top level design termasuk struktur diagram TLD.
12 medium level design termasuk struktur diagram MLD, 13 modul dan kamus data. 14 menguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal-hal berikut ini. 1. Semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. 2. Desain mudah diprogram dan dipelihara. 3. Dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. 15. Merubah permintaan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada asal sekarang dan meyakinkan asal bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tersendiri nantinya, perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Desain siap pakai. Ketika hendak mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakan pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TLD siap pakai. Tujuan dari pertemuan itu adalah memilih TLD yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum